Itu Pak Kiai ngeliatin saya loh. Atas, bawah, atas. Saya ketawa, kenapa Pak Kiai? Wahabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, thank you banget buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan tidak kurang satu apapun. Balik lagi sama gue, Irfan Siregar, di IM Story, Make Sure Stories. Oke guys, apa kabar kalian semua? Mohon maaf atas keterlambatan pembuatan video kita karena ada satu dan dua hal, karena kepadatan pekerjaan juga, dan akhirnya baru sempat buat video lagi. Gue harap semua teman-teman masih pada sehat, insya Allah. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan buat teman-teman, semoga Allah selalu menjaga kita, dan semoga Allah melindungi kita dari wabah ini, dan semoga wabah ini cepat berlalu ya guys ya, karena bener-bener kondisinya sekarang itu wah luar biasa lah. Intinya semoga Allah menjaga kita, dan semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan, dan semoga Allah selalu memberikan kita kemudahan di setiap langkah-langkah kita, amin ya rabbal alamin. Oke guys, kurang lebih hampir 1 minggu lebih IMD nggak upload video. Jadi ya itulah, kayak gue bilang tadi, ada beberapa kesibukan. Di kolom komentar pada video-video gue sebelumnya, buat yang teman-teman yang belum pada nonton, ada Ustadz Syafiq, Ustadz Khalid, Ustadz Iyajid, Ustadz Abdul Hakim, Ustadz Firanda Andirja, nonton di IMD Story. Oh ya, sama Ustadz Abu Yahya Badrussalam. Yang terakhir ini ada juga tambahan dari Ustadz Badrussalam, yaitu kisah pemuda antara obrolan Ustadz Badrussalam dan Ustadz Badrussalam dan pemuda. Kalau linknya gue taruh di deskripsi. Pada video kali ini gue mau ngebahas tentang Ustadz Subhan Bawazir. Bikers, jenggotnya lebat, Masya Allah. Semoga jenggot saya akan juga ya, amin insya Allah. Bahasanya Betawi banget ya kalau lu nonton Ustadz Subhan Bawazir. Nah, nyimak kajiannya, Masya Allah. Semoga Allah menjaga beliau. Oke, langsung aja Ustadz Subhan Bawazir. Jadi insya Allah kita akan kupas tuntas tentang siapa beliau ini dan fakta mengejutkan tentang Ustadz Subhan Bawazir. Kalau gue bilang Ustadz Subhan Bawazir ini profilnya kurang diketahui oleh masyarakat ya. Kita masuk pertama itu ke marga beliau. Biodata atau biografi Ustadz Subhan Bawazir ini mempunyai nama lengkap, yakni Ustadz Muhammad bin Subhan bin Bawazir. Dari nama beliau tersebut kita bisa mengetahui, dan di negeri kita ini untuk orang-orang yang bermarga Bawazir ini dianggap memiliki keturunan dari paman Nabi Muhammad SAW yang muslim, yakni Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Jadi gue cerita sedikit tentang marga Bawazir ini. Jadi ketika itu nenek moyangnya beliau ini, sebelum mereka hijrah dari Irak ke Yaman, dikenal dengan nama Az-Zainabi atau Bani Al-Wazir. Atau Bani Al-Wazir ini adalah marga bangsawan Timur Tengah dari keturunan Bani Hashim. Kalau kita bicara tentang arti makna dari wazir itu sendiri, kalau dalam bahasa Arab ditranslasikan ke bahasa Indonesia itu, wazir itu berarti menteri. Jadi secara tidak langsung Ustadz Subhan ini keturunan bangsawan Arab ya, kalau kita lihat dari marganya beliau. Permulaan nama Bawazir adalah ketika keturunan Ali Al-Wazir yang menjabat menteri dalam 2 khalifah Abbasiyah, Al-Mustarsyid dan Al-Muqtafi hijrah dari Irak ke Hadramaut, yang disebut sebagai Menteri Agung. Jadi ada beberapa fakta tentang Ustadz Subhan Bawazir ini ya. Seperti yang pertama tadi, bahwa beliau itu keturunan bangsa Arab yang hijrah dari Irak ke Yaman, dan kalau dari namanya itu Al-Wazir itu berarti seorang menteri. Nah guys, jadi itulah tentang perjalanan dari marga Ustadz Subhan Bawazir ini. Kita masuk ke fakta yang kedua.
Ustadz Subhan Bawazir ini seperti yang kita ketahui, banyak ya ceramahnya beliau itu mengaku bahkan ada beberapa ceramahnya itu yang apa ya namanya ya, gue bilang ya, dengan tingkah beliau yang khas Betawinya itu ente Wahabi itu, kalau teman-teman pasti lihat, pasti sering lah ceramah-ceramah tentang Ustadz Subhan Bawazir ini. Jadi biasa dia seorang ustadz yang salafi, ustadz salaf. Di fakta kedua ini beliau ada pengalaman, jadi beliau mempunyai pengalaman yang cukup unik tentang Wahabi ini, dan beliau itu ternyata pernah bertemu dengan salah satu kiai sepuh di Indonesia. Pengalaman beliau berdialog dengan kiai sepuh itu, hal ini terjadi ketika Ustadz Subhan mengisi ceramah dan bermajelis dengan seorang kiai sepuh. Jadi mereka itu dalam satu majelis, guys. Jadi itu benar-benar lucu, bukan lucu ya, jadi lucu dan mengharukan lah, guys. Jadi beliau itu ketika masuk disambut dengan gedebang-gedebung ketimpring ya, disambut dengan ketimpring, dan itu benar-benar menurut dia sempat noleh dan dipersilakan duduk sama panitia, dan Ustadz Subhan itu langsung dilihat dari atas ke bawah, guys, oleh kiai sepuh itu. Lucu deh, pokoknya lucu sekaligus mengharukan intinya. Jadi ketika Ustadz Subhan mau duduk dan dilihatlah oleh si kiai sepuh ini, Pak Kiai ini, sambil ngeliat dari atas ke bawah, ente Wahabi ya. Gue taruh linknya di deskripsi, teman-teman bisa cek videonya. Dan ketiga, Sandiaga Uno merupakan figur yang cukup dikenal ya di Indonesia. Ini bukan cukup dikenal, terkenal lah. Sandiaga Uno orang kaya, calon wakil gubernur DKI Jakarta dulu, calon wakil presiden pada Pilpres tahun 2019. Ya, siapa ya nggak kenal dengan Bapak Sandiaga Uno? Dan yang bikin kita kaget itu, Sandiaga Uno ini sekarang jadi menteri ya, menterinya Pak Jokowi sebagai Menteri Ekonomi Kreatif, dan banyak melakukan beberapa gebrakan di era pandemi ini. Semoga bisa membangun ekonomi kreatif di Indonesia, karena banyak banget ya dari teman-teman event itu, teman-teman gue event pada kalang kabut lah di pandemi ini, sampai mengeluarkan beberapa peraturan yang awal-awal beberapa bulan kemarin itu masih ada kelonggaran lah untuk event, dan sekarang ya hancur lagi. Ya semoga Allah cepat membebaskan kita dari wabah ini, amin ya rabbal alamin. Dan Sandiaga Uno ini pernah menjadi pembawa acaranya di kajian Ustadz Subhan Bawazir, guys. Ya, Sandiaga Uno menjadi pembawa acara di kajiannya Ustadz Subhan Bawazir. Ustadz Subhan Bawazir mengisi kajian dengan tema "Jangan Kau Cela Keduanya" 2019. Nah, ini tahun politik di Indonesia ya, ketika 2019 itu, ini tahun politik buat Indonesia itu, tahun 2019 itu benar-benar tahun politik yang hot ya. Jadi ada cebong dan kampret ya, ada cebong dan kampret. Jadi ketika kajian itu, Ustadz Subhan Bawazir itu membawakan tema dengan "Jangan Kau Cela Keduanya". Jadi ada yang kubu A, ada yang kubu B. Dan kajian ini antara Ustadz Subhan yang dibawakan oleh kajian Ustadz Subhan Bawazir yang acara yang dibawakan oleh Sandiaga Uno ini menjadi video yang paling populer di channelnya Ustadz Subhan Bawazir di YouTube. Buat yang pengen lebih jelas lagi dalam video itu, teman-teman langsung cek aja di videonya, oke? Agar yang lebih nyaman aja nontonnya, bisa menjadikan video ini bisa menjadikan mengulang kembali. Mungkin aja Pak Sandiaga Uno mau nyapres atau cawapres lagi. Kita ke fakta berikutnya. Ada kajian yang tak biasa di kajian Ustadz Subhan Bawazir. Jadi kajian itu diselenggarakan oleh Drabanians. Kajian ini membahas tentang tanda mata yang menjadi perwujudan rasa cinta. Namun di sini dibahas tanda mata yang bukan sembarangan tanda mata, guys. Pada saat di tengah-tengah pengajian,
ada seorang Buddhis, pemuda yang beragama Buddha, Buddhism, yang menyatakan diri keinginannya untuk memeluk agama Islam. Semoga banyak teman-teman yang mendapatkan hidayah ya. Amin. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa nonton videonya ya. Linknya gue taruh di deskripsi. Dari kalangan biker muslim, beliau sangat dikenal guys. Dengan motornya. Motor Ustaz Subhan gede-gede bro. Dan dia bikers, dia suka riding. Ketika dia mau kajian tuh mereka naik motor malam bareng bikers. Tapi ada beberapa yang beranggapan menganggap, bahkan ada salah satu ulama senior juga menganggap ini hal-hal yang tidak boleh ya katanya, dan bahwa dakwah itu untuk semua kalangan, tidak harus kalangan yang memiliki kota besar aja, enggak. Jadi sebenarnya dakwah salaf itu dakwah yang untuk menuntun ke orang yang lebih baik, itu enggak harus ada satu kalangan atau apa ya. Ada salah satu guru kita juga yang mengomentari seperti itu. Kalian pasti tahu lah itu. Oke guys, itu saja tentang Ustadz Subhan Bawazir ini. Mohon maaf banget karena Ustadz Subhan Bawazir ini bener-bener datanya itu nggak banyak ya, nggak seperti Ustadz lainnya. Ustadz Subhan Bawazir ini. Oke, kita masuk ke thumbnail gue ya. Jadi mungkin teman-teman banyak bilang ya, lo kenapa sih wahabi-wahabi dulu lo? Lu jadi lo wahabi-wahabi terus cari view? Ya enggak lah, gue nggak cari view. Jadi gue itu mau ngejelasin men. Jadi ada orang-orang yang nggak ngerti itu bilang di komen gue itu banyak banget wahabi. Jadi jangan karena berjenggot selalu menegakkan sunnah dan mengakui Tuhan itu fisama, mengakui Allah itu fisama, terus langsung dicap wahabi. Bahkan dalam satu kajiannya itu Ustadz Subhan itu, kalau saya sebagai seorang muslim dan menjalankan Quran dan sunnah sesuai yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, dianggap wahabi, ya gimana lagi, emang kita harus mengikuti Nabi ya. Dan Nabi Muhammad SAW itu berjenggot bro. Nabi itu berjenggot. Jadi pernah gua nonton itu salah satu dai, bener, gue nonton di channel Waktu Indonesia Bertauhid, teman-teman bisa channel juga. Jadi sebenarnya bukan mengadu domba ya, jadi ada salah satu ulama tasawuf yang bilang jenggot gitu ya, jenggot umat muslim itu kayak Yahudi ortodoks min, kan ampun banget tuh orang. Nonton ya di channel Waktu Indonesia Bertauhid, ntar gue taruh di link deskripsi. Kesel kalau orang nonton. Supaya banyak istighfar aja, dan semoga Allah memberikan hidayah sunnah kepada beliau ya, insyaallah amin. Oke guys, itu saja tentang Ustadz Subhan Bawazir. Mohon maaf banget tentang video ini yang pendek dan mungkin jauh dari ekspektasi teman-teman. Gue udah berusaha ya, semoga channel ini kedepannya lebih baik lagi, dan tetap lakukan prokes, pakai masker, jangan lupa. Kalau nggak benar-benar jangan keluar rumah. Kalau bisa WFA ya WFA, kalau nggak bisa ya bismillah aja keluar. Oke guys, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Bagikan video ini ke medsos kalian, semoga bermanfaat, insyaallah. Gue Irfan Siregar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Mystery, make the stories.